Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa eh, terkait dengan pertemuan kita kali ini adalah kita mencoba untuk membahas sekaitan dengan bagaimana sebenarnya demokrasi yang kita jadikan sebagai sandaran di dalam dan kemudian sandaran dalam bernegara, dan kemudian membahas tentang fungsi-fungsi demokrasi di dalam negara Republik Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau kita mau melihat bahwa eh, demokrasi yang terambil dari istilah Yunani atau demos, yang berarti bahwa rakyat, sedangkan kratein yang berarti pemerintahan. Nah, kemudian maka itu demokrasi itu suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, yang disebut dengan from, by, and for the people. Dia dari dan oleh dan untuk juga berkepentingannya untuk masyarakat. Lalu kemudian sekaitan dengan itu, dalam kenyataan demokrasi sangat diskriminatif, karena demos dimaksudkan hanya untuk rakyat tertentu saja. Tidak semua orang terlibat dalam perwakilan yang hanya mereka karena sebab tertentu. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat secara menyeluruh, rakyat itu dari kecil sampai dewasa, tua, perempuan, laki-laki, tidak semua orang bisa berdemokrasi. Tidak semua orang bisa memberikan sebuah demokrasinya. Kelihatannya dianggap sebagai diskriminatif. Yang dimaksudkan di situ adalah mereka yang duduk di parlemen itu tidak semua harus kemudian mengisi parlemen. Tapi ada syarat-syarat maksudnya. Tapi ketika Anda memenuhi syarat untuk kemudian duduk di parlemen, maka itulah yang dimaksud bahwa sistem perwakilan. Jadi demokrasi kita pada intinya bahwa demokrasi kita tidak dilakukan secara langsung, tapi demokrasi kita dilakukan dalam sistem perwakilan. Itulah perwakilan di provinsi, di pusat semuanya DPR RI, kemudian di kabupaten kota disebut dengan DPRD kabupaten atau kota, kemudian dilanjutkan lagi dengan DPRD tingkat provinsi, disebut dengan DPRD provinsi. Selanjutnya bahwa sekaitan dengan itu, maka ruang-ruang untuk kemudian memasuki atau mengisi lini sistem parlemen kita itu tidak semua orang bisa masuk, tentu ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Nah, olehnya itu dalam bentuk demokrasi yang dimaksud diskriminatif dimaknai sebagai demokrasi yang hanya orang-orang tertentu saja bisa masuk. Tentu, maksudnya tertentu itu adalah berdasarkan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kita. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah apa hakikat daripada demokrasi. Kalau kita melihat hakikat daripada sistem kerajaan, kan dari raja, dari rakyat, oleh raja, untuk raja. Kalau kemudian hakikat demokrasi mengandung pengertian pemerintahan dari rakyat, government the people, pemerintahan oleh rakyat, government by people, pemerintahan untuk rakyat, atau government for the people. Nah, inilah kemudian yang dijadikan sebagai dasar di dalam dalam berdemokrasi. Tetapi tentu kemudian baik aspek ekonomi, politik, budaya, politik dalam hal ini adalah demokrasi, katakanlah seperti itu, tetap harus berlandaskan pada sebuah nilai-nilai di dalam Pancasila. Ya, jadi artinya bahwa nilai yang ada dalam Pancasila itu tidak boleh bertentangan dengan aspek hidup masyarakat ekonomi. Terus kemudian unsur-unsur penegak demokrasi, yang pertama adalah negara hukum. Artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Jadi di dalam sistem demokrasi itu harus ada tetap hukum. Artinya kalau Anda melakukan berdemokrasi,
Silahkan, akan tetapi hukum tetap harus menjadi sebuah rel untuk kita melakukan sebuah proses-proses demokrasi, baik proses demokrasi yang Anda lakukan dalam bentuk aksi, itu aksi itu merupakan juga demokrasi karena merupakan suara daripada rakyat. Anda melakukan bentuk kelompok, individu, baik surat, angkat megafon, itu juga merupakan sebuah bentuk demokrasi, tapi harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan diatur oleh hukum. Kalau Anda juga berdemokrasi tapi Anda tidak berdasar pada sebuah makna daripada hukum, maka itu akan sulit untuk dilanjutkan. Yang kedua, bahwa perlindungan bagi melalui lembaga pengadilan yang bebas. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak boleh orang dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Pengadilan ini adalah tempat untuk kemudian menjustifikasi seseorang itu bersalah atau tidak. Dan kemudian dalam demokrasi itu harus menjamin hak asasi manusia. Jadi demokrasi kita itu harus menjamin yang namanya hak-hak manusia atau hak-hak sebagai warga negara. Nah, selanjutnya kemudian adalah masyarakat madani atau civil society, itu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Jadi saudara-saudara yang perlu Anda paham bahwa di dalam demokrasi itu dibutuhkan namanya masyarakat madani, civil society, keterlibatan masyarakat dalam asosiasi-asosiasi, keterlibatan masyarakat dalam kelompok diskusi, kelompok kelompok-kelompok yang memang gandrung untuk bagaimana memberikan sebuah pandangan-pandangan yang positif di dalam pembangunan suatu bangsa. Nah, sehingga dengan demikian bahwa kalau kita melihat siapapun yang kemudian menjadi presiden, siapapun yang menjadi anggota DPR hari ini, ya tentu tidak bisa kita salahkan kalau mereka tidak bisa kita menitiberkan kesalahan itu pada mereka yang ketika terpilih menjadi anggota DPR, menteri, presiden misalnya, dan melakukan tindakan salah. Oleh karena pada prinsipnya kita jualah yang kemudian memilihnya. Nah, masyarakat madani ini menghendaki bahwa dalam sebuah proses-proses demokrasi itu dibutuhkan masyarakat cerdas. Kalau masyarakat tidak cerdas memilih, ya tentu ini akan mempengaruhi daripada kepemimpinan atau ruang-ruang yang mengisi pemerintahan. Baik buruknya yang mengisi orang-orang yang mengisi pemerintahan sangat ditentukan oleh orang-orang yang memilih. Ya, orang-orang yang memilih ini sangat ditentukan oleh pendekatan dua secara umum. Apakah memilih karena secara idealis atau memilih secara pragmatis. Yang manakah memilih secara idealis itu adalah memilih karena melihat bahwa calon-calon mereka itu memang betul-betul memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas untuk menahkodai atau untuk duduk untuk menjadi anggota DPR dan atau duduk menjadi presiden. Tapi kalau dia memilih secara pragmatis, ya pemilih itu karena ada sesuatu U di balik B, misalnya ada proses-proses pragmatis, ada proses-proses yang dilakukan secara materi yang untuk kemudian menggerakkan dirinya untuk melakukan pilihan. Itulah kemudian sebab-sebab mengapa kemudian pemerintahan negara kita ini mengalami baik atau buruknya sangat ditentukan oleh masyarakat juga yang melakukan memilih sesuatu pimpinan atau mengisi ruang-ruang pemerintahan. Lain hanya dengan sistem kerajaan. Sistem kerajaan mungkin menitiberaskan tidak perlu ada proses-proses pemilihan dalam mengisi pemerintahan, tapi itu adalah suatu keinginan raja untuk kemudian menunjuk anaknya, menunjuk keponakannya, menunjuk pamannya, atau menunjuk sepupunya untuk menduduki suatu deputi-deputi, menteri-menteri dan lain sebagainya, atau gubernur dan lain sebagainya. Ciri daripada masyarakat madani itu yang pertama, masyarakat terbuka. Dia harus terbuka. Kita itu harus terbuka dalam hal-hal aspek kehidupan masyarakat kita. Tapi ingat bahwa keterbukaan itu tetap kita dikemas oleh yang namanya hukum untuk tidak serta-merta membuka sesuatu yang tidak berlandaskan pada hukum. Sebagai contoh masyarakat terbuka. Media sosial hari ini untuk kita diberikan ruang untuk kemudian bisa melakukan apa saja di media sosial itu. Akan tetapi ingat, di dalam ruang tersebut itu sangat ditekankan untuk harus berdasarkan hukum, karena kalau tidak, maka ketika Anda lakukan sebuah transparansi di depan umum dan kemudian ada pihak-pihak yang terzolimi
ada pihak yang korban dan tersakiti, maka Anda saja bisa dilapor oleh karena mengalami kerugian-kerugian yang dialami atau korban yang dialami oleh perbuatan keterbukaan Anda. Jadi istilahnya ada sesuatu yang bisa dibuka dan ada sesuatu hal yang bisa ditutupi. Masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekan negara. Jadi kalau misalnya, kalau masyarakat madani diharapkan ini adalah betul-betul dia melakukan sebuah sikap untuk menentukan kekuasaannya, untuk menentukan kuasanya memilih wali kota, memilih DPR, memilih gubernur, memilih presiden, itu karena tak ada intervensi daripada pihak-pihak penguasa. Betul-betul dia mencoba untuk belajar dan memahami semua calon-calon yang ada di apa namanya yang hendak disodorkan. Sebagai sebuah contoh, ada deh sekalian, kita akan Desember misalnya di 2020 akan disuguhi sebuah pilihan di tahun 2020 ini di Makassar misalnya, ada 3 calon. Nah, tentu kemudian dari situ kemudian Anda harus melihat sesuatu itu secara ideal untuk menentukan baik buruknya pemimpin yang ada di Makassar untuk 5 tahun ke depan. Tapi kalau Anda kemudian mencoba-coba untuk kemudian masuk dalam sistem pemilihan, akan tetapi sistem pemilihan itu ada ya? Oh, ke sini. Iya. Oke, oke, oke. Kita tunggu sini lah. Minum ke sini. Ya. Merekamkah? Nah, terus kemudian saya lanjutkan bahwa masyarakat kritis pengaruh kekuasaan. Jadi ketika kita memilih suatu pemimpin di Makassar ini, kita akan disuguhi oleh suatu pilihan, ada 3 kalau tidak salah, 4 ya, 3. Itu kemudian kita akan apa namanya memilih pemimpin yang betul-betul apakah Anda memilih berdasarkan pada pendekatan pragmatis atau dengan materi, janji-janji, iming-iming, sembako misalnya begitu, atau dalam kuasa kotornya disogok gitu. Ataukah kemudian Anda memilih oleh karena pendekatan ideal, memang Anda tahu bahwa calon si A, calon si B, karakternya si C, karakternya seperti ini. Ada 4 calon, tentu itu adalah. Begitu juga ada pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, dan sampai kemudian pemilihan DPRD yang setiap periode kita akan disuguhi sebuah beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan. Apakah Anda memilih tanpa kekuasaan, tanpa tekanan atau tidak? Itu yang dimaksudkan dengan masyarakat sosial, civil society. Yang selanjutnya bahwa masyarakat kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat kritis. Jadi kemarin itu saya mengatakan, kemarin saya melakukan sebuah pendidikan politik di Parepare, dan ada salah satu mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, apakah boleh mahasiswa terjun dalam dunia politik? Saya mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu secara umum adalah manusia adalah makhluk zoon politikon. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Dia mengatakan bahwa bagaimana kalau mahasiswa ikut terlibat politik praktis? Saya mengatakan itu boleh-boleh saja, akan tetapi ada perannya. Mahasiswa itu kan memiliki peran untuk sebagai agen berubah, social of change, untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan di masyarakat. Apa yang betul dilakukan? Menulis wali kota yang ideal, menulis presiden yang ideal, kirim di surat kabar, kirim di media sosial, menulis. Anda kemudian mau mengatakan ini yang terbaik dengan pendekatan ideal, itulah. Jadi keterlibatan Anda adalah tentu terlibat secara praktis, akan tetapi mencoba mengusung sesuatu hal-hal positif kepada apa yang Anda suka, tapi tidak mencoba untuk menggombosi keburukan-keburukan para lawan-lawannya. Itulah kerangka ideal yang kita harus bangun. Itulah kerangka pencerahan yang harus kita lakukan. Seperti itu bahasa saya dan jawaban saya kepada mahasiswa. Jadi dia mengatakan bahwa masalahnya Pak adalah kalau kita berpolitik mahasiswa itu kan dianggap sebagai politik itu kan tabu. Kayak tidak enak rasanya, menyebut politik itu kayak kurang enak. Saya mengatakan iya, saya mengatakan bahwa politik sesungguhnya itu adalah pekerjaan yang mulia. Mengapa? Orang berpartai politik itu Pak adalah orang-orang yang kemudian terlibat di dalam partai tanpa digaji. Berarti pekerjaannya sangat mulia. Bayangkan, saking mulianya saya katakan bahwa dia dengan berpartai,
Dialah yang mengusung anggota DPR untuk terpilih menjadi anggota DPR, Pak. Kalau yang diusung itu orangnya baik, maka luar biasa sekali kita katakan tidak sudah pilih. Nah, tentu kemudian tidak berarti bahwa politik pragmatisme praktis itu semaksud adalah terlibat dalam partai politik. Kan tidak. Berpolitik itu kan tidak selamanya harus terlibat dalam partai politik. Tapi kan berpolitik ada cara-caranya, ada cara yang kita lakukan di dalam melakukan suatu sikap-sikap terhadap suatu pilihan. Gitu. Mungkin petani dengan caranya sendiri, politisi dengan caranya sendiri, dosen juga dengan caranya sendiri. Jadi tidak bisa. Kecuali kalau misalnya Anda masuk terlibat dalam kemudian politik praktis yang kemudian dipengaruhi oleh kekuasaan, dipengaruhi dan menghilangkan idealisme Anda di dalam sikap-sikap politik, tentu ini yang harus ditanda tanya besar. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud Anda tetap dalam kerangka ideal. Banyak kan ruang-ruang kita berdiskusi, berdialog, menurunkan teori-teori tentang kepemimpinan, kemudian menyampaikan kepada publik. Berdiskusi mahasiswa, menurunkan teori-teori tentang wali kota di dunia yang baik, melakukan perbandingan, wali kota di Amerika yang paling baik, wali kota di Iran paling baik, wali kota di Amerika paling baik, Australia paling baik, Singapura yang paling baik, kemudian Indonesia paling baik, lalu kemudian Anda turunkan dan diskusikan di dalam klub-klub kelompok-kelompok Anda, lalu kemudian mencoba mempublis. Itu yang saya maksud dengan keterlibatan Anda secara politik. Artinya keberpihakan Anda bukan pada calon, yang keberpihakan Anda pada idealisme.